Warga laporkan Anies ke Komnas HAM karena digusur? Loh kan bukan digusur, tapi digeser. Nikmatilah janji manis halu berkat pilihan JKT 58. Yang suka gusur yang mana, Bu? Yang merah. Nomor berapa? Nomor 2. Jadi kalau kita milih diam, maka lebih dari 300 kampung itu akan digusur. Masyarakat sebelum digusur itu, pemerintah sudah menyediakan tempat tinggal, mau itu rumah susun ataupun rumah yang layak. Tapi di era Gubernur Anies yang katanya itu mengorangkan manusia, malah sebaliknya. Dibilang apa ya, kami akan melawan, kami akan tetap bertahan ya. Kalau dibilang dikembalikan seperti semula yang mana sih, Mas? Saya sendiri aja udah berpuluh tahun di sini. Perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor LBH GP Ansor DKI Jakarta, Faris Rifki Hasbi, sudah melaporkan penggusuran warga komunitas Lapak Bersatu Rawasumur di kawasan industri Pulau Gadung ke Komnas HAM. Penggusuran itu dilakukan oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau PT JIEP. Menurut Faris, pelaporan ke Komnas HAM dilakukan pada 10 Juni berdasarkan kajian yang dilakukan LBH GP Ansor. Karena menurut Faris, berdasarkan hukum HAM internasional, pembongkaran paksa itu terkualifikasi sebagai pelanggaran HAM. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan tentang pelanggaran HAM-nya. Pihak Komnas HAM, kata Faris, masih meminta klarifikasi berdasarkan surat yang dikirim ke PT JIEP dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seperti dilansir dari laman Tempo, berdasarkan surat yang diterima, Komnas HAM meminta untuk dilakukan penundaan penggusuran warga komunitas Lapak Bersatu Rawasumur ke PT JIEP dan Gubernur DKI Jakarta. Surat bernomor 383-MD.00.00-6-2022 menyebutkan Komnas HAM telah menerima aduan dari Saudara Syamsul Ma'arif Wijaya dari LBH GP Ansor selaku kuasa hukum salah satu warga bernama Siswanto bin Kaliman. Pengaduan tersebut dilakukan pada 10 Juni 2022 perihal permohonan perlindungan dan pemulihan hak asasi pengadu. Pengadu merupakan kuasa hukum dari komunitas Lapak Bersatu Rawasumur, korban kebakaran yang terjadi pada 26 Mei 2022. Di area lahan yang dikuasai PT JIEP itu telah berdiri bangunan permanen dan semi permanen sebagai tempat usaha dan tinggal warga sebanyak kurang lebih 1.000 kepala keluarga. Bapak Anies mohon rakyat kecilnya di Podomoro, di Agung Perkasa 8 dibongkar, digusur tanpa sepengetahuan apapun gitu, Pak. Iya. Sebenarnya di Pak Anies bilang nggak ada penggusuran, akhirnya dia tanda tangan gitu. Iya, di situ para sama para ulama gitu. Ketika kita bicara tentang masyarakat, apalagi bicara penggusuran, lihat ini bukan soal pemukiman semata. Kalau kita melihat soal itu pemukiman semata, tapi ini adalah soal manusia. Di situ ada aspek sosial, di situ ada aspek kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Karenanya yang kita lakukan adalah yang modern. Yang kuno itu sekedar dipindah, itu cara kuno. Cara modern namanya urban renewal. Surat itu juga menyebutkan bahwa pengadu dan masyarakat telah tinggal dan menjalankan usahanya selama 15 tahun lebih di Jalan Rawasumur Pulau Gadung. Dan pada 20 Mei 2022, terjadilah upaya pembongkaran bangunan sisa-sisa kebakaran yang dilakukan pihak PT JIEP, tapi tidak terlaksana karena ada perlawanan dari warga. Dan pada 9 Juni berdasarkan surat tugas, dilakukan pembongkaran dan pelarangan aktivitas pemulihan bangunan yang sedang dilakukan warga termasuk pengadu. Tindakan itu, tulis surat Komnas HAM, dilakukan oleh PT JIEP secara sepihak, diskriminatif, dan tebang pilih. Menurut aduan yang diterima Komnas HAM, tindakan yang dilakukan PT JIEP mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan mata pencarian pengadu, dan warga berharap penundaan penggusuran sampai dengan adanya penyelesaian penanganan di Komnas HAM dalam rangka pemulihan perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan kewenangan Komnas HAM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 Jo Pasal 89 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, Komnas meminta pimpinan PT JIEP untuk melakukan beberapa hal. Pertama, memberikan penjelasan tertulis atas permasalahan tersebut dengan disertai bukti-bukti relevan. Kedua, melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi kondusif. Ketiga, mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara
mengedepankan perlindungan dan pemenuhan HAM, yang selanjutnya menginformasikan langkah-langkah yang ditempuh untuk menangani permasalahan dimaksud sebagai implementasi dari tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Menurut Faris, dari LBH GP Ansor, bahwa pihaknya juga ikut mengirimkan surat itu ke Balai Kota DKI Jakarta, karena di sini menurutnya Gubernur DKI Jakarta juga ikut bertanggung jawab. Menurut Faris, pihak pemerintah akan mengagendakan mediasi. Faris juga diarahkan untuk bertemu dengan Kepala Badan Usaha milik daerah karena PT JYP merupakan salah satu BUMD Senin 20 Juni 2022. Selain menuai banyak polemik dan terkesan melanggar aturan, penggusuran ini juga bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Anies di saat Pilgub 2017. Dulu penggusuran dipolitisasi dan dijadikan ajang kampanye. Kisah sedihnya dibuat bombastis. Anies tampil sebagai pahlawan yang tak akan membiarkan ini terjadi. Ngomongnya sih keberpihakan, tapi faktanya banyak yang berbeda. Soal penggusuran jauh mending gubernur yang dulu, yang jujur apa adanya, nggak beri janji surga, ikuti aturan. Yang terkena dampak langsung dipindahkan ke rusun meskipun banyak yang ilegal. Rusunnya banyak. Nah sekarang janjinya nggak pernah digusur, tapi ya sudahlah. Intinya sih keberpihakan. Digusur apa digeser? Nikmatilah pilihanmu. Bagaimana menurut Anda? Wan Ngibul ketahuan ngibul. Klaim ada tukang beca mohon-mohon agar Wan Ngibul tak tinggalkan Jakarta. Bukannya beca sudah dilarang sejak 90-an, Wan. Ngibul lagi. Ada yang datang minta supaya Pak Anies jangan meninggalkan Jakarta. Datang dan minta untuk masyarakat macam-macam tuh, masyarakat terutama dari kampung miskin, kemudian para pengemudi beca itu minta supaya terus. Sisi lain saya juga ketemu yang bilang Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon dan lain-lain, tapi jangan hanya mikiran Jakarta. Jadi saya jawab pada semuanya, ini harusnya diantarkan aspirasi ini kepada para pimpinan partai. Karena saya tidak mencalonkan diri dan memang tidak bisa mencalonkan diri. Yang bisa mencalonkan adalah partai politik. Aduh, mana ada sih pengemudi beca lagi di Jakarta? Aduh. Janganlah jadi membual dengan bahasa-bahasa seperti itu di medsos itu salah. Dilansir dari laman Terkini ID, sebuah video yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku didatangi sejumlah kalangan masyarakat dari kampung miskin dan para tukang beca, viral di media sosial. Menurut Anies, warga dari kampung miskin dan para tukang beca itu meminta dirinya agar tak meninggalkan Jakarta. Video pengakuan Anies itu pun sontak viral di media sosial usai diunggah pengguna Twitter Tukang Roso _ seperti dilihat Rabu 15 Juni 2022. Dilihat dari video itu, tampak Anies Baswedan mengaku didatangi banyak masyarakat. Ia diminta oleh mereka agar tak meninggalkan Jakarta. Masyarakat tersebut, kata Anies, berasal dari kalangan warga kampung miskin dan para tukang beca. Anies Baswedan juga mengatakan bahwa masyarakat yang datang kepadanya itu juga memintanya untuk tak hanya memikirkan Jakarta saja, melainkan juga ikut pikirkan negara. Kata Anies Baswedan dalam video itu, ada yang datang minta supaya Pak Anies jangan meninggalkan Jakarta. Macam-macam tuh masyarakat yang datang, terutama dari kampung miskin, para pengemudi beca. Di sisi lain saya juga ketemu yang minta Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon, tapi jangan hanya memikirkan Jakarta, kata Anies Baswedan. Menanggapi video pengakuan Anies Baswedan itu, netizen Tukang Roso menilai pernyataan mantan Mendikbud itu hanyalah ngibul semata. Pasalnya, di Jakarta, sekarang ini para tukang beca sudah tidak ada lagi. Cuit akun Tukang Roso, mana ada Jakarta, tukang beca Anies Baswedan, ngibulnya kebangetan, tak berujung. Nah, memang perlu Anda ketahui jurnalister, beca sendiri telah dilarang sejak lama beroperasi di DKI Jakarta. Menurut pasal 18 Perda nomor 11 tahun 98, melarang orang atau badan membuat, menjual, dan mengoperasikan beca di wilayah ibu kota Jakarta. Meski sering terjadi demo dari para tukang beca yang menuntut beca kembali dioperasikan, tapi tetap saja becak dilarang di ibu kota.
Bahkan dari tahun 2012 sampai 2017, Pemprov DKI Jakarta yang secara berturut-turut dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan Jarod Saiful Hidayat tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan melarang becak beroperasi di Jakarta. Kenapa sih becak nggak boleh beroperasi di Jakarta? Nah, seperti yang disebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, jika becak kembali beroperasi dikhawatirkan akan menimbulkan urbanisasi pengemudi becak desa yang pindah ke kota. Selain itu, keberadaan becak dinilai akan membuat Jakarta semakin semrawut. Para pengendara becak ini biasanya akan ditemukan mangkal di tikungan jalan, ngetem di satu tikungan yang bisa bikin kemacetan. Dan juga, becak sudah kalah saing dengan transportasi lainnya, seperti Transjakarta, komuter lain, MRT, ojek online yang sudah menjangkau hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, pada 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin kembali menghidupkan becak di Jakarta. Wacana ini sebenarnya bisa dikatakan hanya agenda pemenuhan janji politik akibat mulut yang terlalu mudah mengeluarkan kata-kata indah dan manis. Keberpihakanlah, keadilanlah, persamaan haklah, demi mencari simpati dan dukungan, apapun keluar dari mulutnya. Bisa terwujud atau tidak, itu urusan belakangan. Semua bisa diatur dengan tiarap dan jurus cuci tangan. Beberapa tahun lalu, perwakilan warga dari Jaringan Rakyat Miskin Kota, JRMK, Jakarta, mulai menagih janji Anies untuk mengembalikan izin operasi becak. Anies pernah melontarkan janji untuk mengoperasikan kembali becak. Lalu apa komentar Anies? Sudah bisa ditebak. Anies yang hadir dalam kesempatan diskusi itu menanggapi pertanyaan warga dengan meminta waktu untuk pembahasan tersendiri. Anies berkata, nanti kita bahas bersama-sama, saya tidak jawab dulu sekarang. Sekarang sudah paham kan bagaimana Anies yang dulunya suka mengumbar janji-janji manis agar banyak orang percaya dengan kata-katanya dan akhirnya memilihnya? Anies pintar memposisikan dirinya sebagai calon pemimpin yang sempurna yang menjadi idaman banyak warga. Janji oke, tutur kata amazing, kesantunan gak usah diragukan lagi. Beda jauh dengan gubernur sebelumnya yang tukang gusur, galak, tegas, gak pro kepada rakyat kecil. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kebanyakan cuma kamuflase atau hanya fata morgana yang palsu. Banyak janji yang tidak terrealisasikan atau kalaupun terrealisasi, tapi tidak sesuai harapan semula. Contohnya penggusuran, janjinya nggak akan lagi ada penggusuran, tapi nyatanya masih ada juga. Bagi yang terlanjur mendukung dan kemudian menyesal, ya sudahlah, anggap saja ini sebagai tamparan keras yang membuat pipi terasa perih. Kadang kalau tidak ditampar seperti itu, mereka nggak akan sadar. Dikasih tahu masih nggak mau nyadar. Akhirnya ditampar sendiri oleh kenyataan pahit. Maka dari itu, jangan sampai hal serupa terjadi di 2024 nanti. Anies pun terkesan tidak pernah kapok terjebak dalam situasi sulit seperti ini. Jawaban pamungkasnya selalu sama, cuci tangan atau lepas tangan. Nanti akan dibahas dan didiskusikan bersama, akan dievaluasi dan dipelajari. Dia nggak akan berikan banyak komentar kalau sudah terpojok seperti ini. Jadinya Anies dan orang-orang yang menjadi korban janji manisnya bermain kejar-kejaran dan petak umpat. Korban janji manis berusaha mencari dan menagih janji, sedangkan Anies selalu cari celah untuk sembunyi. Jadi, jangan sampai hal ini terjadi di 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda?